Pemirsa, hari ini Korin Center kedatangan wanita baja menerima penghargaan Penggerak UMKM. penggerak UMKM. Samping itu Ade Tarigan ya, terkenal ya, Ade Asia itu ya. Beliau ini adalah penggerak UMKM yang luar biasa, wanita pengusaha yang sangat inspiratif. Ini sekarang kita kedatangan beliau nih. Selamat datang di channel Miswari Korin Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berharap sekali, khususnya Kota Bengkulu ya Mbak ya, itu alhamdulillah sehat-sehat. Kita doakan sehat walafiat dan tetap semangat. Terima kasih nih sudah mengundang di tempat Korin Center ya. Terima kasih udah mau datang. Iya. Dan sangat menghargai karena yang mengundangnya siapa dulu dong, Dokter Honoris Causa Miswari yang terkenal. Pemilik channel. Dia pemilik channel ya. Jadi wanita baja juga ya, wanita hebat Bengkulu. Seperti Kita mohon Mbak Ade berbagi inspirasi, berbagi cerita, terutama waktu menerima penghargaan itu. Oh ya. Yang pertama saya berterima kasih kepada pemerintah kota, yang mana pemerintah kota sudah memberikan apresiasi luar biasa pada saya. Karena saya mendapatkan penghargaan, bagi saya itu udah luar biasa ya. Pendiri Kampung Batik Betungan gitu ya, penggerak UMKM. Nah, sementara memang ini ya sebetulnya ini sudah terlambat, Mbak. Terlambatnya begini, kan saya kan sudah mendapat penghargaan dari presiden. Gitu, sudah mendapat penghargaan juga dari menteri pendidikan, menteri tenaga kerja gitu kan. Nah, jadi untuk kabupaten kota ya alhamdulillah kemarin pas saat 17 Agustus Mbak Miss gitu kan, dan itu ada 2 orang juga, ada Lina Tanri. Ya, Mbak Lina, pimpinan New Khatulistiwa. Ya, belum sempat, lain waktu kita akan undang dia. Dan saya memang kaget juga gitu ya, seketika ada pemerintah kota memberikan sebuah dukungan, ucapan terima kasih itu sebagai apresiasi. Kita sudah membantu program pemerintah ya gitu. Jadi kalau saja pemerintah baik pun kabupaten, provinsi ya, kota memberikan apresiasi kepada orang yang membantu program pemerintah itu luar biasa saya rasa. Karena apa? Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri mensejahterakan masyarakatnya kalau tidak berkolaborasi, Mbak. Jadi saya berpikir inilah ucapan terima kasih pemerintah, yang mana saya sudah banyak membuat gerakan-gerakan UMKM ya untuk ibu-ibu yang tadinya ibu-ibunya tidak punya pengalaman, tidak punya pekerjaan, tetapi seketika sekarang mereka sudah punya keahlian, jadi sudah menjadi pengusaha, itu udah luar biasa. Jadi Kampung Batik ini sebetulnya kita dirikan tahun 2017, Mbak. Yang memprakarsai itu saya, yang mendirikan Kampung Batik itu saya, yang melatih mereka itu, yang membiayainya itu saya, gitu kan. Ya, banyak cerita. Oh gitu. Ya, kalau saya sih, kalau kita berbuat baik kan tidak harus kita pamerkan, tetapi biar Allah yang tahu gitu kan. Tetapi ternyata ada juga diperhatikan juga gitu loh, Mbak kan. Jadi begitu. Nah, sekarang saya mendengar juga waktu saat ada kunjungan, orang nggak membicarakan Bu Ade gitu, karena mereka kan sekarang udah mandiri, udah mandiri, sudah punya usaha sendiri ya. Tapi bagi saya nggak masalah. Yang penting kan ngelihat dia berhasil, kita dari tadinya nggak punya kerjaan, belum pengalaman apa-apa ya, ibu-ibu saya kumpulin di Betungan sampai saya berapa ratus itu. Ya saya tahu kan, saya yang ngisi outboundnya. Mbak Miss juga tahu. Catatan pemerintah kan ada ya, dan juga kan di teknologi kan udah canggih nih, IT kan, ada berita-berita saya dengan Pak Iskandar Ramis, dan juga dibantu juga Dokter Ana Rulita waktu dulu. Dokter Ana Rulita dulu sempat bantu kan saya, kan kita kan kasih baju seragam semua tuh, 240 orang kita kumpulin. Bu Ana Rulita juga bantu dulu kan. Jadi maksud saya ya, kalau ada orang yang sudah berhasil dia lupa, nggak masalah, Mbak. Yang penting ada juga David, Pak Lurah dulu. Pak Lurah tuh juga semangat mendukung ya, untuk membantu supaya Betungan ini ada ikon. Nah, sekarang kan sudah jadi ikon, Mbak Miss. Seperti itu ya. Luar biasa. Dan mungkin cerita lagi deh, Mbak, mumpung ada di channel saya, mumpung ada Mbak Ade ini. Susah loh, saya nunggu Mbak Ade ini di Jakarta juga. Pulang Jakarta masih sederetan ininya jadwalnya. Jadi jadwal saya tuh Mbak Miss kan sekarang 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Bengkulu. Nah, kemarin pas di Jakarta disuruh jaga narasumber. Jadi sekarang kan udah memulai narasumber nasional juga, narasumber di wilayah kita juga udah mulai kan segitu. Jadi saya pengen ya ke depan ada juga
Bu Ade lain yang bisa membantu program pemerintah. Jadi agar orang-orang perempuan-perempuan Bengkulu ini bisa lebih baik, lebih maju. Sebetulnya Mbak Miss ini luar biasa ya, perempuan yang luar biasa, serba bisa. Jadi klop lah sudah kalau saya dikumpuli dengan orang-orang yang seperti Mbak Miss juga, seperti itu. Dan lagi pula Mbak Miss, kita bukan hanya di Kampung Batik saja Mbak Miss, tapi kita juga ada beberapa UMKM yang kita bina. Dulu kelompok itu ada 19 kelompok LPW Melati. Nah sekarang saya sudah bergerak di Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma itu nanti ada kampung batik juga. Nah itu akan saya prakarsai juga. Dan kemarin saya sudah bentuk kelompok LPW Melati Kabupaten Seluma di daerah Jenggalu. Nah dan ibu-ibunya nanti akan saya ajarkan membuat detar, ya detar adat. Jadi sehingga nanti di sana ada ikon untuk di Kabupaten Seluma. Ibu-ibunya bisa punya keahlian seperti itu Mbak Miss. Oh itu ya, dikenal Mbak Ade ini adalah pisang kipas ya. Emang pisang itu biasa arah pengelolaannya, mengemasnya, memasarkannya itu yang sulit gitu. Sehingga pisang kipas kita ini sekarang kita sama ownernya benar nih. Kita berbagi pengalamannya. Ini pengalaman yang luar biasa. Saat kita krismon, kita covid ya, saya bingung karena banyak sekali pengangguran di Kota Bengkulu. Apa ya kira-kira kita bisa membantu pemerintah agar tenaga kerja ini diberdayakan? Banyak pisang di Pulau Enggano. Nah, karena kalau kita menciptakan karya, kalau tidak ada banyak bahan bakunya sulit kan? Akhirnya saya tercetuslah, saya ciptakan adonannya, racikannya sampai 10 macam itu racikan pengirisan semua. Jadi ingin pisang kipas Enggano ini jadi ikon dan ingin membantu tenaga kerja, memberdayakan tenaga kerja. Akhirnya beberapa bulan kemudian ini membludak, banyak ini penggemar pisang kipas Enggano. Ya saya ya. Iya, ini langganan kan. 4 outlet, tambah lagi 5 outlet, sampai 10 outlet saat itu ya. Sampai terus terang aja ya, saya pernah dapat 8 juta satu hari. Sekarang sampai udah ciptakan mobil Toyo yang antik ya. Jadi kan saya supaya menarik bagaimana cara marketingnya kan harus jalan nih. Alhamdulillah ada mobil Toyo pisang kipas yang mungkin masyarakat udah tahu ya. Ada 3 sekarang Mbak Miss. Dan kita buka cabang lagi di Jakarta. Bekasi, ya itu sekarang udah karyawan udah 15 orang. Insya Allah tahun ini kita ada 50 outlet, 50 tempat. Nah, dan kemarin sudah diperiksa, sudah dikirim ke Turki dan Jepang. Kalau tidak ada halangan, insya Allah bulan Desember kita sudah tahap ekspor. Ini adalah sumber segala kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Nih benar, kalau kita ketemu nih, kalau kita ngobrol ini mungkin nggak habis 1 hari kita. Ya betul. Dan herannya pemirsa, kalau saya diundang di RBTV, ada dampingannya dia. Dia diundang di mana gitu, dampingannya saya juga. Jadi padahal nggak tahu saya nih siapa kira-kira pasangannya. Iya pasangannya. Nggak tahunya Mbak Miss. Apa aja Dek kendala-kendalanya Dek? Berhambatannya banyak, pisang nggak ada, putus. Orang kecewa padahal dia udah pesan, nggak taunya kapal dari Enggano nggak nyampe karena badai, nggak ada. Terus juga pisangnya kematangan, ada juga. Jadi nggak bisa ya kematangan? Nggak bisa ya. Jadi kalau kematangan nggak bisa diiris. Jadi itulah ada banyak kendalanya, nggak gampang ya, nggak mulus seperti itu Mbak Miss. Pasti adalah proses, juga ada pernah sampai sedih ya, rugi gitu ya, karena pisang nyampe semua mateng. Nggak bisa dipakai kan kecuali masak godok-godok gitu kan. Mobil bagus datang katanya aduh mahal katanya, kami beli di situ cuma harga 1.500. Dibilang kami senyum saja, dibilang karena karyawan saya ini kan sudah dilatih, Bu kita beda katanya, karena pertama dari kemasan kita bukan pakai plastik antong asoy, kita pakai kotaknya aja hampir 1.800 satu kotak kan. Jadi kita memang ciptakan cemilan sehat yang higienis. Saya dihina, "Woi Bu Ade, apalagi awak lah punya hotel, awak lah punya segala, masuk bisnis pisang goreng itu bisnis orang kecil, enggak diambil juga." Nah gitu. Kadang-kadang sedih saya, tapi padahal bukan itu maksud saya. Saya mau dan ternyata kan memang pisang Bu Ade sama pisang-pisang goreng beda yang lah. di itu kan beda Jauh ya, gitu jauh, kan. Biaya iklannya udah tinggi sehingga harga ini memang jadi naik. Naik. Mobil kayak gitu sudah gitu punya khasnya, dikenalkan ke menteri-menteri kemana-kemana. Itu kan tidak semua orang bisa gitu. Itu saya pikir ya wajar kalau jadinya grade-nya tinggi gitu. Dan memang rasanya saya akuin kok dari Mbak Ade itu ini. Ya karena kita kan ada 10 macam nih racikan adonannya Mbak. Jadi kalau kita kan ada susu, ada telur. Jadi memang kelasnya mahal. Itu saja terus terang aja Mbak. Saya
tipis sekali ya kalau untuk, tapi saya bukan itu ya, bukan keuntungan margin yang saya kejar, tetapi ingin membantu tenaga kerja. Jadi ada yang bisa kerja gitu. Dan karyawan saya ada yang kuliah. Saya kasih motivasi terus gitu. Jadi bisa aja. Alhamdulillah ya. Nah, memang saya juga begitu. Udah banyak juga yang jadi sarjana di tangan saya gitu ya. Alhamdulillah. Ya mungkin memang kita kepuasan batin kita kan beda-beda ya. Mungkin kepuasan batin kita begitu.